Supply Chain Management Insan Global. Ini adalah PPT untuk memenuhi tugas manajemen rantai pasok. Untuk overview sendiri ada 6 bagian. Yang pertama ada perkenalan, pengertian supply chain sendiri, profil perusahaan, strategi SCM perusahaan, dan proses SCM perusahaan, dan yang terakhir itu penjelasannya. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Devadia Ulhak, angkatan tahun 2023, dari jurusan Manajemen Bisnis Industri Furnitur kelas A dengan NIM A013232007. Nah, pengertian supply chain sendiri, supply chain manajemen SCM atau manajemen rantai pemasok merupakan sebuah sistem integrasi antara fungsi maupun lintas organisasi dalam hal produksi dan mengantar produk ke pelanggan distribusi. Sistem ini fokus pada proses aliran barang atau jasa, entah itu dari supplier, manufaktur, retail, hingga konsumen, yang merupakan satu kesatuan yang saling terhubung tanpa batas dan berlangsung secara transparan. Rantai pasokan atau supply chain mewakili keseluruhan proses produk perusahaan, mulai dari bahan mentah hingga pengiriman produk ke konsumen. Profil perusahaan Nissan Group. Nissan Group adalah sebuah produsen otomotif multinasional asal Jepang. Nissan dulunya dipasarkan dengan merek Datsun pada tahun 1983. Perusahaan Nissan melakukan desain, produksi, dan penjualan produk mobil. Portofolio produk perusahaan meliputi sedan, mobil kompak, SUV, mobil sport, minivan, mobil kaya, kendaraan komersial ringan, dan suku cadang terkait. Perusahaan ini menawarkan antara lain mobil dengan merek Nissan, Infiniti, dan Datsun. Nissan yang menyediakan berbagai layanan pembiayaan mobil termasuk asuransi kendaraan bermotor, asuransi perlindungan pembayaran, dan layanan perpanjangan garansi. Perusahaan memasarkan produk dan layanannya melalui jaringan gerai retail di Asia Pasifik, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika. Nissan berkantor pusat di Yokohama, Kanagawaku, Jepang. Strategi SCM perusahaan Nissan Group. Nissan mendorong konsistensi dalam aktivitas pembelian di seluruh rantai pasokan global, membagikan visi dan kebijakan dengan mitra bisnis, dan berkolaborasi secara strategis dengan mereka untuk memastikan penerapan perusahaan bertujuan untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan yang dibangun di atas landasan rasa saling percaya dengan mitra bisnisnya. Nissan mendengarkan dengan cermat dan bekerja dengan pemasok sebagai mitra setara, mengembangkan dan memelihara hubungan kerjasama dan kompetitif yang memungkinkan kerjasama menerapkan praktik terbaik. Untuk mengoptimalkan aktivitas pembelian, mitra aliansi mendirikan perusahaan pembelian bersama. Organisasi pembelian Renault Nissan atau dengan singkatan RNPO pada tahun 2001 dan terus meningkatkan cakupan aktivitasnya pada tahun-tahun berikutnya. Namanya diubah menjadi Alliance Purchasing Organization atau APO pada tahun 2018 bulan April setelah Mitsubishi Motor bergabung dengan aliansi. Organisasi baru ini bertujuan untuk membantu setiap perusahaan di aliansi mencapai kinerja berkelanjutan melalui pengembangan aliansi yang stabil serta melalui keunggulan skala ekonomi. Nah, ini ada proses SCM perusahaan Nissan Group. Yang pertama ada raw material. Raw material ini akan dikirim pada supplier manufaktur, dan di sana itu nanti akan dibuat part-part mobil ataupun suku cadang dari otomotif yang Nissan butuhkan. Selanjutnya setelah supplier jadi, nanti bisa dikirim pada Nissan Manufacturing. Di Nissan nanti akan disatukan part-part yang sudah jadi tersebut. Setelah pada Nissan Factoring, maka akan didistributorkan pada retail ataupun mungkin pasar yang akan menjualkan mobil ataupun suku cadang yang telah dibuat tersebut. Lalu setelah itu nanti akan berakhir pada konsumen. Di sini ada sebuah lingkaran merah yang mencakup tentang procurement, operation management, dan customer. Yang pertama procurement itu seperti pembuatannya atau prosesnya. Operation managementnya itu seperti kayak penyimpanan, penjualannya, dan yang terakhir ada konsumennya atau customernya alias pembelinya.
Oke, yang pertama tadi ada raw material ya. Untuk raw material sendiri ya, bahan baku pada mobil seperti kobalt, aluminium, tembaga, fiberglass, kaca, litium, magnesium, baja, karet, dan nikel. Itu nanti akan dikirim kepada supplier manufacturing untuk dibuat sebagai part-part mobil ataupun suku cadang gitu. Tahap pengolahan material oleh supplier, Nissan sendiri bekerja sama dengan perusahaan penyedia suku cadang seperti Nissan Sagamihara Part Center, perusahaan Honda untuk part mobil listrik, dan Renault. Lalu yang selanjutnya setelah part-part itu sudah jadi, nanti akan dikirim pada Nissan Manufacturing untuk merangkai part yang telah diolah oleh supplier. Selanjutnya, nanti akan didistributorkan di berbagai negara, salah satunya di Indonesia yang bernama PT Nissan Motor Distributor Indonesia. Selanjutnya nanti akan disalurkan pada retail lebih kecil lagi untuk dilangsungkan kepada konsumen. Untuk retailnya sendiri yaitu seperti Otto yang penjualannya itu berada di online ataupun berada di pasar internet gitu. Dan yang terakhir ada konsumen sebagai pembeli ataupun pelaku rantai pasok terakhir. Oke. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan jika ada kesalahan mohon dikoreksi dan disampaikan dengan baik. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya dan wassalam.